Cerita kali ini yaitu penculikan Walmart dan pembunuhan seorang gadis berusia 8 tahun oleh pelaku seks yang bernama Donald James Smith. Cherise Periwinkle adalah seorang gadis 8 tahun yang diserang secara seksual dan dibunuh oleh pelaku seks Donald James Smith setelah dia menculiknya dari Walmart di Jacksonville, Florida lebih dari 5 tahun yang lalu. Sekitar pukul 19.30 tanggal 21 Juni 2013, Smith berada di sebuah toko diskon di Edgewood Avenue ketika dia melihat Cherise bersama ibunya, Rain Periwinkle, yang sedang berjuang untuk membayar pakaian untuk ketiga putrinya. Ketika Rain meninggalkan toko, dia mendekatinya di tempat parkir dan menawarkan untuk menggunakan kartu hadiah sebesar $100 untuk membeli pakaian untuk gadis-gadisnya di Walmart terdekat. Smith juga menawarkan untuk memberi mereka tumpangan dengan van putihnya. Rain awalnya enggan, tetapi ketika dia mengatakan kepadanya bahwa istrinya akan menemui mereka di toko, dia setuju untuk pergi. Dia dan anak-anaknya kemudian masuk ke van Smith dan menuju ke Walmart di Lem Turner Road. Tanpa sepengetahuan Rain, Smith sebenarnya belum menikah. Dia adalah pelanggar seks terdaftar yang telah dibebaskan dari penjara 21 hari sebelumnya. Dan dia memiliki catatan kriminal yang panjang yang dimulai pada tahun 1974. Ketika mereka tiba di Walmart, Rain dan gadis-gadisnya mulai berbelanja sementara Smith berdiri menonton di dekatnya. Beberapa jam berlalu sebelum Smith menawarkan untuk membelikan mereka makanan di McDonald's di depan toko. Dia berkata bahwa dia akan membawa Cherise bersamanya saat mereka mencoba pakaian di kamar pas. Dan setelah selesai, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menemuinya di antrian kasir. Namun, kamera pengintai Walmart menangkap Donald berjalan melewati McDonald's dan keluar dari toko bersama Cherise yang mengenakan gaun oranye. Van-nya kemudian terlihat meninggalkan tempat parkir. Ketika Cherise tidak berada di kasir dengan Donald, Rain mulai mencarinya. Ketika dia tidak dapat menemukan putrinya, dia memberi tahu seorang karyawan Walmart yang membantunya mencari di setiap lorong, tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat menemukannya. Saat itulah Rain menghubungi polisi Jacksonville sekitar pukul 11 malam dan melaporkan Cherise Periwinkle hilang. Dalam panggilan 911, Rain terdengar terisak saat dia memberitahu operator bahwa dia tidak ingin, yaitu Donald James Smith, membunuh putrinya. Dia berkata, "Saya tidak ingin menjadi salah satu dari orang tua yang mengalami ini. Saya tidak mengerti mengapa dia akan pergi sekarang, kecuali dia akan memperkosanya dan membunuhnya. Itulah satu-satunya alasan." Rain berkata, "Kami sudah di sini mungkin 2 jam, dan dia tidak muncul. Saya memiliki gerobak penuh pakaian yang dia katakan akan dia bayar. Saya punya firasat buruk di situ. Saya merasa ingin mencubit diri sendiri karena ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya sampai di kasir dan dia tidak ada di sini. Gadis-gadis saya sangat membutuhkan pakaian. Itu sebabnya saya membiarkan dia melakukannya." Pada pukul 5.28 pagi pada tanggal 22 Juni 2013, pihak berwenang setempat mengirimkan Amber Alert dengan deskripsi Van Smith. Tidak lama kemudian, seorang saksi menelpon 911 dan melaporkan melihat van diparkir di belakang gereja pada hari itu. Ketika petugas menggeledah daerah itu, mereka menemukan Cherise Periwinkle tewas. Tubuhnya yang setengah telanjang ditemukan terendam sebagian di sungai di belakang Highland Baptist Church di Broward Road. Dia telah disembunyikan di bawah batang kayu, rumput, dan batu. Jenazah Cherise diangkut ke kantor pemeriksa medis negara bagian untuk diotopsi. Hasilnya mengungkapkan bahwa dia meninggal karena tercekik, mungkin dengan kemeja.
Dr. Valerie Rao bersaksi bahwa pakaian itu melilit leher Cherise dengan sangat erat sehingga mata, hidung, dan gusinya mulai berdarah. Dia juga mengalami luka parah di daerah alat vital dan anusnya, yang menunjukkan bahwa dia telah diperkosa. Rao berkata, apa yang dia tahan adalah kekuatan yang luar biasa di lehernya, sehingga dia pada dasarnya tidak bisa bernafas. Dia menderita pembengkakan otak akibat kekurangan oksigen ke otaknya, dan akibatnya dia meninggal. Butuh waktu 3-5 menit bagi Cherise untuk meninggal. Di sini kita memiliki 2 orang yang sedang berjuang. Anak itu tidak lumpuh, dan dia akan berjuang selama seluruh proses ini. Pengacara negara Melissa Nelson menyatakan bahwa kematian Cherise adalah brutal dan pembunuhan yang paling sadis, karena dia tidak mati dengan cepat, dan dia tidak mati dengan mudah. Kemudian pada hari itu, pada 22 Juni 2013, seorang petugas polisi Jacksonville yang menangani kecelakaan lalu lintas di I-95 melihat van Donald Smith di dekat Interstate 10 dan menelponnya. Petugas lain menepikan van dan itu adalah Smith di belakang kemudi. Menurut First Coast News, dia mengenakan pakaian yang sama dengan yang terlihat di video pengawasan. Dia ditangkap tanpa insiden, tetapi dia menolak untuk berbicara tentang Cherise dan dia meminta pengacara. Dr. Rao memeriksa Smith di Police Memorial Building dan dia berkata, dia mengalami cedera pada alat kelaminnya yang berhubungan dengan trauma dan konsisten dengan waktu kematian Cherise Periwinkle. Nicole dari Lab Kejahatan Regional Departemen Penegakan Hukum Florida di Jacksonville menegaskan bahwa air mani Smith ditemukan di mulut, alat kelamin, dan dubur anak itu. DNA-nya juga ditemukan di lehernya. Smith didakwa dengan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan Cherise Periwinkle. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Terlepas dari klaim pembela bahwa Smith tidak dapat mengendalikan dirinya karena sejarah panjang penyalahgunaan narkoba, juri berunding selama 12 menit sebelum kembali dengan vonis bersalah pada 22 Februari 2018. Mereka juga merekomendasikan hukuman mati. Pada Mei 2018, Donald James Smith dijatuhi hukuman mati dan dia meminta pengadilan baru tetapi ditolak. Ahli hukum dan keamanan Action News Jax, Dale Carson mengatakan itu adalah salah satu banding yang akan terjadi, dan lainnya terkait dengan jenis informasi yang dikembangkan selama persidangan. Juri Paul Hinson berkata, ini tidak akan berakhir secara resmi sampai dia dihukum mati. Kapanpun itu mereka memutuskan, saat itulah itu akan terjadi. Smith dijatuhi hukuman mati pada bulan Mei 2018. Itulah kisah tragis dari seorang gadis yang lahir pada tanggal 24 Desember 2004 yang pada saat itu dia meninggal di umur 8 tahun pada tanggal 22 Juni 2013. Semoga dari kisah dia ini kita dapat mengambil hikmahnya dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.